Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari hari ini dalam refleksi Gema, sebelum kita merenungkan dalam Bilangan pasal 16, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami mohon sekali lagi hikmat Tuhan yang bekerja bagi kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami terberkati oleh kebenaran-Mu. Berbicara pada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat dalam Bilangan pasal 16, dan saya hanya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk bangkit melawan Musa. Beserta mereka ada 250 orang Israel. Mereka itu para pemimpin umat, orang-orang yang dipilih dalam rapat, semuanya orang ternama. Mereka mengumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Kalian sudah keterlaluan. Segenap umat itu orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Mendengar hal itu, sujudlah Musa. Lalu ia berkata kepada Korah dan segenap umat pengikutnya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa miliknya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya." Semakin jauh kepada firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita mungkin sering kali menonton film dengan latar belakang sejarah, di mana dalam film itu diwarnai dengan berbagai intrik-intrik dan bahkan pemberontakan terhadap sang pemimpin atau raja mereka, saudara. Nah, saudara, pemberontakan seperti inilah yang bisa kita temukan dalam catatan Alkitab, di mana kita bisa menemukan pemberontakan itu dilakukan terhadap Musa, pemimpin bangsa Israel. Karena Musa adalah pemimpin umat Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat dalam catatan sebelumnya, maka pemberontakan pertama kali bisa kita baca dalam Bilangan pasal 12, dan itu dilakukan oleh Miriam dan Harun. Dan yang dahsyat kemudian dicatat dalam Bilangan pasal 16 ini, saudara. Di mana kali ini pemberontakan itu dilakukan dari Bani Korah, Datan, Abiram, dan mereka adalah keturunan-keturunan Lewi atau keturunan-keturunan imam, dan beserta beberapa nama lagi. Dan mereka juga bersengkokol mempengaruhi sekitar 250 orang pemimpin kenamaan Israel untuk melawan Musa. Jadi saudara, ini adalah pemberontakan yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan kelompok mereka ini adalah kelompok yang bisa mewakili seluruh bangsa Israel melawan seorang Musa. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka menuduh Musa meninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Itulah mengapa mereka katakan, "Sekarang cukup itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, dan mengapa kamu meninggikan diri atas jemaat Tuhan?" Itu dikatakan di ayat ketiga, saudara. Mereka menganggap bahwa Musa itu sudah memerintah dengan semena-mena atas bangsa Israel. Jadi mereka berusaha ingin melawan Musa dengan satu alasan, adalah demi memperjuangkan hak bangsa Israel. Tetapi saudara, kalau kita bisa melihat pada bagian-bagian firman Tuhan berikutnya, secara khusus di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tetapi yang sebenarnya ada di dalam hati seorang Korah adalah dia iri hati. Dia iri hati dan menginginkan jabatan sebagai imam besar. Wah, saudara. Sementara saudara, kalau kita membaca ayat 13-14 misalnya dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, maka sebenarnya Datan dan Abiram mereka juga ingin memberontak karena mereka kelihatannya kecewa sekali dengan kepemimpinan seorang Musa. Karena mereka harus melewati berbagai macam kesulitan di padang gurun, dan bahkan mereka belum pernah sampai ke tempat yang dikatakan dijanjikan oleh Tuhan. Melalui Musa itu dikatakan bahwa mereka akan berjumpa dengan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sehingga dalam kekecewaan mereka menganggap bahwa Musa nggak layak menjadi pemimpin mereka. Nah saudara, dari berbagai alasan itulah maka dengan dalih ingin menjadi pahlawan dan ingin memperjuangkan hak umat, maka mereka mulai bergerilya di kalangan rakyat dan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Akibatnya saudara, kita tahu bahwa 250 orang pemimpin itu terpengaruh
dan mulai bergabung dalam upaya pemberontakan ini. Tapi sayangnya mereka lupa bahwa pemimpin umat Israel yang sejati itu bukan Musa, melainkan Tuhan Allah sendiri, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka kemudian masuk ke dalam padang gurun Sinai, dan dengan sebuah perjalanan memutar yang sangat melelahkan. Artinya saudara, kepemimpinan Musa itu bukan berdasarkan keputusan dia sendiri, tetapi keputusan dari Tuhan. Itu yang membuat mereka lupa, sehingga mereka memberontak terhadap Musa. Lalu bagaimana Musa menanggapi akan sikap mereka, saudara? Maka firman Tuhan mencatat, yang pertama kita tahu bahwa dikatakan di ayat yang keempat bahwa Musa membawa semuanya itu, semua masalah-masalah itu ke hadapan Tuhan. Di ayat keempat, mendengar hal itu sujudlah Musa. Musa berdoa di hadapan Tuhan, Musa bersujud di hadapan Tuhan, saudara. Tapi yang kedua, saudara, kalau kita bisa tahu berikutnya, kalau kita membaca ayat 15 sampai ayat ke-18, dan saya sarankan saudara dapat membaca bagian firman Tuhan ini sampai habis, maka kita bisa menemukan bahwa Musa tidak mau dipengaruhi dengan satu rasa kecewa, rasa amarah dalam dirinya, sekalipun mungkin dia kecewa, sekalipun dia mungkin marah terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang disampaikan itu, saudara. Dan Musa itu menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bertindak. Tuhan bertindak menghukum mereka dengan cara membelah tanah di mana mereka berdiri. Dan kemudian, saudara, bumi kemudian membuka mulutnya dan menelan mereka dan seisi rumah mereka. Dan itu menjadi sebuah kejadian tragis yang luar biasa yang terjadi pada zaman Musa. Saudara, inilah sebuah kisah pemberontakan yang berujung tragis. Dan hal ini tentu saja mengajarkan bagi setiap kita agar kita sungguh-sungguh menghormati setiap para pemimpin kita, sebagai bentuk kita itu juga menghormati Tuhan yang telah memilih dan telah memakai mereka. Lebih-lebih, saudara, jangan pernah timbul dalam hati kita rasa iri hati, sebuah ambisi pribadi yang terselubung untuk mengambil alih kepemimpinan setiap mereka, saudara. Saudara, jika pemimpin-pemimpin kita itu ada masalah dan ada kesalahan, dan karena mereka adalah penuh dengan kelemahan tentu saja, mungkin saudara mereka membutuhkan nasihat dan kritik kita. Dan tentu saja yang dapat kita berikan adalah nasihat-nasihat dan kritik yang membangun, yang perlu kita sampaikan kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka itu, agar mereka itu kemudian mau berbenah diri dan menyadari akan segala kesalahannya. Selebihnya, saudara, serahkan kepada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan bila Tuhan sendiri yang bertindak atas hidup setiap mereka. Tapi lebih daripada itu, saudara, jangan pernah memiliki maksud-maksud tersembunyi, memiliki akan sebuah rasa iri hati dan ambisi-ambisi yang terselubung itu, sehingga itu menjadi satu hal yang menghancurkan hidup setiap kita dengan satu keinginan-keinginan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan sebuah motif yang tidak benar, bahkan melalui ambisi-ambisi itu. Sebenarnya itu menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa kehidupan kita lah yang tidak rohani di hadapan Tuhan. Akhirnya, saudara, bila sungguh-sungguh kita menjaga hati setiap kita, agar dalam setiap hal dalam kehidupan setiap kita, dalam kebersamaan, dalam kita berorganisasi, bila kita sungguh-sungguh mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam semua itu, dan bila Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang terbaik bagi gerejanya dan bagi umatnya sendiri. Mari saudara, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bagi setiap kami, agar kami dapat menyikapi segala sesuatunya itu dengan kemurnian hati kami di hadapan Tuhan. Kami bukan orang-orang yang iri hati, bahkan memiliki ambisi-ambisi yang terselubung, sehingga kami dapat menghancurkan orang lain. Tapi biarlah melalui kritikan-kritikan kami, melalui nasihat-nasihat kami kepada para pemimpin-pemimpin kami, biar itu menjadi satu hal yang dapat membangun setiap mereka menjadi lebih baik, mereka dapat berbenah diri, bahkan juga mereka sungguh-sungguh menyadari akan segala kesalahan-kesalahan jika memang ada kesalahan dalam diri setiap mereka. Dan selebihnya, Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang akan menyatakan keadilan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.